Setelah kebangkitannya, Yesus menampakkan dirinya kepada murid-murid dan ia makan bersama-sama dengan mereka. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, Terimalah Roh Kudus. Kalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Yesus mengajak murid-muridnya berjalan keluar kota Yerusalem ke arah Betania di sebelah timur, di bukit yang disebut Bukit Zaitun. Lalu murid-murid menanyakan kepada Yesus agar ia pada masa ini mau memulihkan kerajaan bagi Israel. Tetapi jawab Yesus, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. sesudah Yesus mengatakan kata-kata terakhirnya, berangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka.
Shalom, sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Pada kesempatan pagi ini kita beribadah secara live streaming, ibadah di rumah masing-masing. Dan ini hari yang sangat istimewa karena hari ini kita merayakan atau kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada tanggal 13 Mei 2021. Bersamaan dengan itu, hari ini juga saudara-saudara kita yang beragama Muslim sedang merayakan Hari Raya Idul Fitri setelah mereka 1 bulan menyelesaikan puasa mereka. Jadi saya katakan ini adalah hari yang sangat bersejarah untuk kedua agama, yaitu Kristen dan Muslim. Oleh karenanya maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak untuk yang mengikuti ibadah secara live streaming, persiapkan dengan baik ya. Mari kita memberikan hati kita, memberikan waktu kita, memberikan semuanya untuk Tuhan. Jangan kehilangan momen kebersamaan kita bersama dengan Tuhan pada kesempatan ibadah pagi ini. Saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk membuka ayat Alkitab sebagai ayat pembuka ibadah kita. Mari kita buka di dalam Mazmur 119 ayat 146 sampai 148. Bapak Ibu bisa melihat di layar handphone, layar laptop ataupun TV Bapak Ibu sekalian. Mari kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 119 ayat 146 sampai 148. Ya. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Aku berseru kepadamu, selamatkanlah aku. Aku hendak berpegang pada peringatan-peringatanmu. Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janji-Mu. Kita awali dalam doa, mari kita bersama-sama kita tunduk kepala dan berdoa. Saya akan mengantar Bapak Ibu sekalian melalui doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Pagi ini kami bersama-sama beribadah, sekalipun kami di rumah kami masing-masing, namun kami berdoa mohon kiranya Roh Kudus bekerja, agar sikap hati kami, benar-benar kami mempermuliakan Tuhan, dan kami boleh diberkati melalui ibadah ini. Kami menyerahkan sepenuhnya ya Bapa, rangkaian ibadah pagi ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan seluruh jemaat diberkati. Inilah doa permohonan kami, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Doa ini kami naikkan. Haleluya. Amin. Selamat beribadah Bapak Ibu sekalian dan Tuhan Yesus memberkati. Salam, selamat pagi semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah, kita mengucap syukur karena pada hari yang indah ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Untuk apa Tuhan Yesus naik ke surga? Di dalam firman Tuhan, di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, demikianlah Tuhan Yesus berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Haleluya.
Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, yang menyelamatkan umatnya, yang menyediakan tempat di surga bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, kita berdiri bersama-sama, kita angkat pujian dengan sukacita. Tuhan Yesus, kota benteng hidup kita. Mari kita nyanyikan bertepuk tangan, karena hari ini adalah hari yang istimewa. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu daya. Dengan apa? Dengan kuasa namanya. Katakan nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Haleluya. Nama Yesus mengalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nyanyikan dengan sukacita, karena Tuhan kita adalah Allah yang hidup, yang menyediakan tempat bagi kita di surga. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Amin, haleluya. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Haleluya. Nama Yesus mengalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Haleluya, amin. Nama Yesus mengalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Haleluya. Nama Yesus mengalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Beri tepuk kemuliaan bagi nama Tuhan, karena Tuhan kita baik. Haleluya. Jemaat yang masih di rumah, kita tetap berdiri, ya. Kita akan terus memuji Tuhan. Kita adalah orang-orang yang menang. Orang-orang yang setia kepada Tuhan adalah orang-orang yang menang. Karena pada hari ini, haleluya, dia bangkit, haleluya, dia hidup, haleluya, dia naik, dan Roh Kudus turun. Mari kita angkat pujian dengan sukacita. Ku menang, ku menang. Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan.
haleluya, haleluya. Ku menang, ku menang, ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, 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 haleluya. Dia Bang, amin. Haleluya, amin. Haleluya, dia naik Roh Kudus turun. Ku menang, ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku menang, haleluya. Dia bangkit, amin. Haleluya, dia hidup, amin. Haleluya, dia naik Roh Kudus. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik Roh Kudus turun. Roh Kudus, Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Amin, haleluya. Silakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu, kita tahu bahwa Tuhanlah yang terindah di dalam hidup kita. Tuhan Yesuslah yang terindah, yang memberikan keselamatan kepada setiap umat manusia yang percaya kepadanya. Mari kita pujikan Kau yang terindah. Seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut, amin. Menyembah Yesus Tuhan, ku sembah Kau ya Allahku. Sembah Kau ya Allah, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya. Kau yang terindah, Yesuslah yang terindah di dalam hidup kita. Di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis Tuhan,
mampu kepada Ku sembah Kau, sembah Kau ya Allah. Ku tinggikan nama-Mu selalu Tuhan. tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut, Tiada lutut tak bertelut menyembah Engkau Tuhan Yesus. Sembah Yesus Tuhan Raja, ku sembah Kau, sembah Kau ya Allah. Ku tinggikan nama-Mu selalu Tuhan. tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku, Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya. Engkau yang terindah di dalam hidup kami Tuhan. Pujilah nama-Mu sekarang ini dan selama-lamanya. Mari, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menikmati firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Persiapkan hati kita dengan pujian, dengan sayap. Mari kita berdiri bersama-sama. Siapkan bejana hati kita untuk diisi oleh firman Tuhan yang dahsyat. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata, Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata, Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap
Biarlah ini menjadi kerinduan kami Tuhan, bahwa Engkau satu-satunya pribadi yang kami nantikan dalam hidup ini. Bila itu menjadi kerinduan kami, bahwa kami rindu untuk hidup bersama-sama dengan Engkau. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk boleh memuji, untuk boleh menaikkan setiap pujian kami kepada Engkau Tuhan. Di tengah-tengah ketakutan dunia saat ini, di tengah-tengah berbagai hal yang kami alami yang tidak memiliki kepastian, tetapi kami bersyukur kalau kami ada sampai detik ini, semua oleh karena kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Pagi hari ini kami boleh beribadah, meskipun kami tidak dalam ruangan yang sama, tetapi kami mempercayai, meyakini bahwa Engkau adalah Allah yang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau Engkau ada bersama dengan kami dalam ruangan ini, kami juga percaya bahwa Allah yang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu itu, Engkau juga ada bersama dengan jemaat-Mu yang beribadah bersama-sama dengan kami secara live streaming. Maka kami percaya bahwa kuasa-Mu akan bekerja di tengah-tengah kami, bekerja di hati kami. Dan kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, agar setiap kami boleh dengan kesungguhan hati memandang dan beribadah kepada Engkau. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami, dan kami menyerahkan waktu ini untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Kita bersyukur kalau hari ini boleh merayakan satu dua momen, ya. Kalau kita sebagai umat Nasrani, kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita bersyukur untuk hal itu, dan untuk saudara-saudara kita umat Muslim yang merayakannya juga, secara pribadi saya mengucapkan selamat merayakan hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya memberikan tema bagi kita adalah berpisah untuk hidup bersama selamanya. Bapak Saudara, mari kita akan membuka bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Saya akan membacakan untuk Bapak Saudara sekalian, dan saya berharap saudara akan menyimaknya dengan kesungguhan hati. Karena kita sedang berhadapan dengan Tuhan, kita sedang membaca firman-Nya, dan kita sedang mendengarkan suaranya. Beginilah firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap umat manusia dalam dunia ini
akan mencapai suatu titik di mana semuanya berhenti. Ya, yaitu kematian. Tidak terkecuali, ya, mau pejabat, ya, mau presiden, mau raja, mau pendeta, semuanya ya, akan mengalami hal yang sama, bahwa akan mencapai satu titik di mana semuanya akan berhenti. Ya. Berhenti untuk bekerja, berhenti untuk menggerutu, berhenti untuk bersungut-sungut, berhenti untuk menikmati dunia ini, dan berhenti untuk bernafas. Ya. Semuanya akan mati. Tetapi saya mau katakan kepada kita saudara, bahwa setiap yang mati di dalam Tuhan, yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, memang akan mengalami kematian secara fisik. Tetapi sesuai dengan janji Tuhan di dalam Tesalonika pasal 4, bahwa setiap kita yang mati di dalam Tuhan akan mengalami kebangkitan. Kenapa saudara? Karena Yesus terlebih dahulu sudah bangkit bagi kita sebagai yang sulung dari semuanya. Dan itulah yang menjadi harapan kita, bahwa setiap kita yang mati di dalam Tuhan akan mengalami kebangkitan bersama dengan Yesus. Dan tidak berhenti sampai di situ saudara, bahwa ketika kita mengalami kebangkitan, Yesus hari ini naik ke surga dan Dia akan datang kembali menjemput kita. Artinya saudara, bahwa kita mati secara fisik, tetapi kita tidak mati secara rohani, tetapi kita akan bangkit bersama dengan Yesus dan kita akan diangkat bersama-sama dengan Yesus. Inilah yang menjadi harapan kita. Oleh karenanya saudara, pergumulan demi pergumulan, penderitaan demi penderitaan, sakit penyakit kita boleh alami di dunia ini. Tetapi ada pengharapan bagi kita, bahwa semua manusia mengalami hal yang sama. Tetapi akan tiba saatnya kita akan mengalami kematian secara fisik, dan kita pasti dibangkitkan, dan kita akan naik ke surga bersama dengan Yesus. Tetapi saya mau katakan kepada kita sebagai anak Tuhan jangan juga menjadi sombong kalau kita mengalami kehidupan yang kekal bersama dengan Yesus. Karena di luar Yesus juga akan mengalami kekekalan juga saudara. Hanya beda tempatnya. Kalau kita mengalami yang namanya kehidupan kekal bersama dengan Yesus di surga. Tetapi sesuai dengan firman Tuhan berkata, barang siapa yang tidak percaya kepadanya akan mengalami kebinasaan yang kekal. Jadi dua-duanya saudara adalah kekekalan. Oleh karenanya pastikan dirimu yang sedang menyaksikan secara live streaming. Pastikan dirimu bahwa engkau sudah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Maka engkau beroleh hidup yang kekal. Kalau tidak, engkau juga memperoleh kekekalan. Yaitu neraka api jahanam. Itu juga sifatnya kekal saudara. Oleh karenanya kita tidak perlu sombong. Di luar sana akan mengalami kekekalan juga. Hanya beda tempatnya. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan tema kita adalah berpisah untuk hidup bersama selamanya. Ya. Berpisah untuk hidup bersama selamanya. Nah, bagaimana mungkin pendeta? Yang namanya berpisah tetap berpisah. Ya kan? Kita tahu bahwa selama ini ketika perpisahan terjadi, pasti terjadi yang namanya apa? Sedih. Ketika perpisahan ada, maka pasti terjadi namanya apa? Kegelisahan. Ya. Ketika berpisah terjadi, maka yang kita alami adalah sakit hati. Ya. Ada penderitaan yang kita alami ketika kita berpisah. Ya. Bahkan tidak sedikit berpisah untuk selamanya. Jangankan untuk bertemu, bersama nggak akan mungkin lagi. Pasti akan meninggalkan suatu luka yang begitu dalam kehidupan kita saudara. Kalau seseorang berpisah dari kita. Nah inilah yang dialami oleh para rasul. Oh saudara,
Oleh karenanya bagaimana caranya? Kenapa perpisahan ini justru untuk hidup bersama selamanya? Mari kita melihat di ayat 1. Yesus berkata kepada murid-muridnya, jangan gelisah hatimu. Ya, sebenarnya di sini saudara kurang tepat. Dikatakan sebenarnya di bahasa aslinya, berhentilah bersedih. Atau jangan terus-menerus bersedih. Ya. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Yesus berkata kepada para muridnya, berhentilah bersedih. Jangan terus-menerus. Kenapa saudara? Ada dua hal. Ya. Kalau Bapak Saudara melihat di Yohanes pasal 8, Yesus sudah mengatakan di situ. Dan di Yohanes 13, Yesus juga mengatakan di situ bahwa tidak lama lagi aku akan bersama-sama dengan engkau. Kita tidak akan bisa bersama lagi. Ya, kita akan berpisah. Dan di mana aku berada, kamu belum bisa ke sana. Ya. Ada dua hal. Yang pertama, mungkin Yesus mati. Yang kedua, naik ke surga. Dua-duanya benar. Ya, dua-duanya benar. Nah, ini akan menimbulkan kegelisahan kepada para muridnya, di mana mereka telah hidup bersama-sama kepada Mesias. Dan pikiran Romawi kepada mereka bahwa Mesias yang akan datang adalah menjadi pemimpin mereka. Nah, sekarang Yesus berkata bahwa kita akan berpisah. Dan di mana aku berada, nanti kamu belum bisa ke sana. Nah, itu akan menimbulkan suatu kesedihan yang mendalam bagi para rasul, bagi para muridnya. Karena apa? Karena sudah hidup bersama-sama saudara, dan ada satu titik di mana Yesus berkata kepada mereka bahwa kita akan berpisah. Timbul kesedihan yang mendalam bagi mereka. Itulah sebabnya Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu. Kenapa? Percayalah kepada Allah dan percaya juga kepada aku. Yesus berkata, kalau engkau percaya kepada Allah dan percaya juga kepada aku, artinya apa? Bahwa Yesus adalah Allah. Ya. Oleh karenanya, saya mau katakan kepada kita, kepada anak-anak muda. Ya, teman-teman kaum muda yang saat ini, mungkin engkau sedang mencintai seseorang. Ya, atau saling mencintai. Tahu-tahu pisah. Mungkin banyak hal, ya. Mungkin satu beda suku. Ya, kedua, mungkin orang tua tidak setuju. Ya. Ketiga, karena memang tidak dapat dilanjutkan lagi hubungan itu. Dan saya mau katakan memang itu meninggalkan suatu kesedihan yang mendalam. Tetapi saya mau katakan untuk menguatkan teman-teman kaum muda yang pernah mengalaminya, yang sedang mengalaminya, dan yang akan mengalaminya. Ini saya mau katakan. Katakan pada dirimu dengan imanmu. Mungkin kita tidak bisa hidup bersama di dunia ini. Tetapi saya mau pastikan kepada kamu bahwa kita bisa hidup bersama selamanya di sorga. Bersama kemuliaan Tuhan Yesus lagi. Oh, ya. Katakan pada dirimu, kita tidak bisa hidup bersama di dunia ini, oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Tetapi saya mau pastikan bahwa kita bisa hidup bersama selamanya di surga bersama dengan Tuhan Yesus. Ya. Tapi tentunya bukan lagi perasaan yang sama di dunia ini, ya, karena tidak ada di sana kawin mengawinkan di surga. Semuanya adalah kemuliaan Tuhan. Ya. Oleh karenanya jangan bersedih. Ya. Kamu harus memandang melihat mungkin bukan yang terbaik dari Tuhan. Kamu bukan yang terbaik buat dia dan dia bukan juga yang terbaik buat kamu. Jadi jangan bersedih. Ya. Pastikan untuk hidup bersama selamanya. Oleh karenanya pastikan sama-sama hidup di dalam Yesus. Kalau enggak hidup dalam Yesus, berarti kamu hanya hidup sendirian nanti di surga. Kamu tidak akan menjumpai dia. Tidak bertemu dengan dia. Tetapi kalau dia juga percaya Yesus, pasti akan bertemu dengan dia di surga. Nah, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Yesus berkata, ayat 2.
Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ. Ya. Kita bertanya, saudara, berpisah untuk hidup selamanya. Yang pertama, saudara, kenapa Yesus pergi? Yang pertama adalah Dia Tuhan yang menjadi manusia. Poin pertama, Dia Tuhan yang menjadi manusia. Sama menjawab kepada kita yang di luar sana yang meragukan, yang berkata bahwa orang Kristen menyembah manusia, menjadikan manusia menjadi Tuhan. Tapi saya mau katakan kepada kita hari ini bahwa kita menyembah Tuhan yang telah menjadi manusia. Bukan manusia yang menjadi Tuhan, tetapi Tuhanlah yang menjadi manusia. Ini adalah suatu klaim. Kalau kita belajar dengan pendeta Bejoli, dia berkata, ketika ada banyak orang bertanya, di mana Yesus mengatakan bahwa aku adalah Tuhan? Di mana Yesus yang berkata bahwa aku adalah Allah, sembahlah aku? Memang secara eksplisit tidak dikatakan bahwa aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Tetapi sesuai dengan klaim, secara implisit dia menyatakan bahwa aku adalah Tuhan. Yesus berkata bahwa aku bukan datang dari dunia ini. Tempatku bukan dunia ini. Yohanes pasal 1 berkata apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Artinya bahwa Allah itu telah menjadi manusia. Dan sekarang manusia itu naik ke surga. Kembali ke tempat semula di mana dia berasal. Oleh karenanya, kalau hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus adalah Dia memang Tuhan yang telah menjadi manusia. Dia kembali kepada asalnya yaitu surga. Dan itulah pengharapan kita bahwa setiap kita yang percaya kepada Yesus, bahwa iman kita tidak menjadi sia-sia. Sesuai dengan Korintus bilang, kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, maka sia-sia iman kita. Artinya iman penyembahan kita tidak kepada manusia yang mati, tidak kepada Allah yang mati, tetapi kepada Dia yang hidup, yang adalah Allah. Yohanes pasal yang ke-7. Ayat ke-33 sampai 36 dikatakan, maka kata Yesus, tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama kamu. Dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku. Sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Orang-orang Yahudi itu berkata seorang kepada yang lain, kemanakah ia akan pergi? Sehingga kita tidak dapat bertemu dengan dia. Adakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan? Di antara orang Yunani, untuk mengajar orang Yunani. Apakah maksud perkataan yang diucapkannya ini? Kamu akan mencari aku tetapi kamu tidak akan bertemu dengan aku. Dan kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Yesus mengklaim dan Dia membuktikannya. Hari ini kita merayakannya. Dia naik ke surga. Apa yang difirmankan saudara ketika Dia berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anaknya tunggal, supaya apa? Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya yang percaya kepada Yesus akan memperoleh hidup yang kekal. Kenapa? Karena Yesus adalah Tuhan. Karena Yesus adalah jalan penebusan bagi orang berdosa. Karena Yesus adalah penguasa dunia ini. Karena Yesus adalah yang memerintah. Karena Yesus adalah yang menghukum nantinya. Oleh karenanya, ketika kita percaya kepada Yesus, iman kita diteguhkan dan kita memiliki pengharapan bahwa kita menyembah Allah yang hidup dan suatu saat kita akan hidup bersama dengan Dia. Ini membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Yang kedua,
Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yang kedua, saudara, bahwa Yesus naik ke surga adalah menyediakan tempat yang permanen. Dunia ini bukan tempat kita. Ya, dunia ini bukan tempat kita. Nah, ini ada menarik bahwa saudara, dia berkata bahwa aku menyediakan tempat bagimu. Ya, saya mencari apa artinya menyediakan. Dan saya teringat saudara, ketika Abraham mempersembahkan anaknya. Dia berkata apa? Jehovah Jireh. Allah menyediakan. Dan di sini dikatakan, Yesus berkata, Pak, aku menyediakan. Luar biasa. Secara eksplisit dia tidak berkata akulah Tuhan, tapi secara implisit dia berkata, akulah Tuhan yang menyediakan. Karena di dalam Kejadian, ketika Abraham mempersembahkan anaknya, dan ketika anaknya bertanya, di mana korbannya? Dan dia berkata apa? Tuhan menyediakan korbannya. Dan ketika dia melihat Abraham menamai tempat itu adalah Jehovah Jireh. Allah menyediakan. Dan ketika di sini juga saudara dikatakan bahwa aku menyediakan tempat bagimu. Yesus mengatakan bahwa aku adalah Allah menyediakan tempat bagimu. Dan ketika saya mencari Bapak Saudara, bahasa aslinya terus kemudian dikatakan bahwa Allah itu Yesus menyediakan dengan sukarela, dengan kasih. Bukan karena paksaan, tetapi dengan kasih dia menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Betapa berharga saya dan Bapak Saudara yang percaya kepada Yesus. Begitu dia menghargai kita. Dengan kasih, dengan sukacita, dengan sukarela. Dia menyediakan tempat bagi kita. Yang adalah Allah yang luar biasa. Siapakah kita saudara? Artinya apa? Yesus terus berkarya bagi saudara. Dia tidak berhenti sampai dia mati di atas kayu salib. Tetapi sampai saat ini dia menyediakan tempat bagi saya dan bagi saudara yang percaya kepadanya. Tidak berhenti berkarya. Oleh karenanya jangan pernah berhenti untuk melayani Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk berkarya bagi Tuhan. Karena sampai saat ini pun juga Yesus terus bekerja. Yesus menyediakan yang terbaik bagi orang percaya. 2 Korintus pasal yang kelima saat dikatakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini akan dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Tapi tangan Allah sendiri. Allah menyediakan tempat bagi kita. Artinya Allah sangat menghargai saya dan saudara. Sehingga ia menyediakan tempat bagi kita. Allah sangat mengasihi kita. Allah sangat mempedulikan kita. Allah menaruh suatu penghargaan yang luar biasa dalam hidup saya dan saudara. Sehingga dia menyediakan tempat bagi kita. Biasanya kalau kita menyediakan tempat bagi seorang karena dia memang terhormat. Sama seperti kalau di gereja, kalau ada pejabat datang pasti akan disediakan tempat di depan. Dan ketika dia datang disambut, silakan ada tempat di depan. Artinya apa? Kita memberikan penghargaan kepadanya. Dan Allah berkata, aku menyediakan tempat bagimu. Artinya apa? Allah sangat menghargai saya dan saudara. Pertanyaannya, sudahkah kita menghargai Allah? Sudahkah kita menghargai karunia Allah dalam hidup kita? Sudahkah kita menghargai setiap nafas kehidupan yang diberikan Allah kepada kita? Atau justru kita bersungut-sungut? Dia memperlakukan kita dengan terpandang oleh saudara. Artinya kita sangat berharga di mata Tuhan. Efesus pasal yang kedua,
ayat 10. Dikatakan karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saya menarik di ayat 10a. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Bukan kaleng-kaleng, saudara. Bukan KW. Tetapi berkualitas. Kenapa? Buatan Allah. Diciptakan di mana? Di dalam Yesus. Melalui apa? Pengorbanan di atas kayu salib. Artinya kita sangat berharga di mata Tuhan, saudara. Nyawa dan darahnya dia berikan kepada kita. Bukan emas dan perak. Tetapi nyawa dia berikan. Kita berharga. Oleh karenanya gunakanlah hidup ini. Gunakanlah tubuh ini. Untuk memberikan suatu penghargaan kepada Allah. Karena kita berharga di hadapan Allah. Itulah sebabnya janganlah kita hidup dengan sembarangan. Jangan hidup sembarangan. Hidupmu berharga di mata Tuhan. Allah menjadikan kita di dalam Yesus Kristus pengorbanan yang luar biasa. Dan kenapa kita menggunakan hidup ini dengan hal-hal yang tidak berfaedah? Menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak bermakna. Hanya karena memuaskan keinginan daging. Tetapi pertanyaannya, kenapa kita tidak memuaskan Allah melalui kehidupan kita? Dia sudah memberikan segalanya bagi kita. Tetapi kita memberikan segalanya untuk kepuasan kedagingan kita. Untuk dunia ini. Datang ke gereja dengan sembarangan. Beribadah dengan sembarangan. Beribadah bukan untuk bersekutu dengan Tuhan. Tetapi beribadah hanya untuk apa? Gosip. Berdoa bukan lagi supaya bersekutu dengan Tuhan. Tetapi berdoa hanya sebuah tradisi yang dilakukan. Di dalam gereja menyembah Tuhan. Di rumah menyembah Tuhan. Tetapi ketika keluar rumah, keluar gereja. Hidup berantakan. Mari kita introspeksi diri, saudara. Kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Yesus. Bukan emas dan perak yang dibayar. Tetapi marilah kita menggunakan hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Marilah kita menjadi kesaksian yang indah bagi dunia ini. Makanya saya sedih bahwa saudara ketika ada banyak kalau bertemu, kalau kita penginjilan, mereka sering berkata kepada kita, lah itu anak Tuhan mabuk-mabukan, itu anak Tuhan minum-minuman, itu anak Tuhan judi. Itu anak Tuhan sukanya ke diskotik, dugem. Oh iya pendeta, aku kan ke sana karena kan Paulus berkata juga, kalau orang Ibrani dia bersikap seperti orang Ibrani. Ya alasannya aja, tapi pertanyaannya, tujuan kamu ke sana apa? Penginjilan kah? Atau ikut minum? Atau ikut dugem? Kalau tujuan kamu adalah penginjilan dan kamu membatasi diri, kamu tidak minum, oke. Tetapi kalau kamu berperilaku seperti mereka juga, dugem juga, Injil nggak disampaikan, tapi minuman masuk. Nah, itu salah. Yesus sangat menghargai kita. Dia ke surga, saudara, bukan untuk meninggalkan kita. Tetapi dia menyediakan tempat yang terbaik. Tempat yang permanen, saudara. Rumah sekarang yang disubsidi sekitar 200 juta. Ya kan? Itu tipe berapa Pak Paulus? 36 ya? Berapa? 36. 150 ya? 150 juta. Itu tipe 36. Saudara. Dan itu pun
batanya itu bata merah berlobang. Diketok pakai palu, rapuh. Ya kan? Tetapi Tuhan menyediakan tempat yang permanen, yang terbaik, yang berkualitas, yang tidak dapat dimakan oleh waktu. Bukankah kita harusnya bersuka cita menikmati hidup ini, bahwa kita memiliki pengharapan bahwa dunia ini akan berakhir, tetapi akan tiba saatnya kita akan memperoleh tempat yang permanen. Surga, saudara, bukan hanya sebuah kondisi, tetapi adalah memang tempat kebahagiaan yang permanen bagi kita. Inilah harapan kita, inilah sukacita kita, bahwa Yesus pergi bukan supaya kita berpisah selamanya, tetapi Dia menyediakan tempat bagi kita agar kita bisa hidup bersama selama-lamanya. Yang terakhir, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yang ketiga, Yesus rindu untuk hidup menyatu dengan Dia. Bukan hanya sekedar Yesus membawa kita ke dalam surga. Bukan hanya sekedar memindahkan suatu posisi kita. Bukannya sekedar Dia memindahkan dari dunia ini dan dibawa ke surga. Bukannya sekedar Dia pindahkan dari neraka kepada hidup kekal. Tetapi ada satu kerinduan dari kehidupan Yesus, bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus, bahwa bukan sekedar masuk surga, tetapi Dia rindu agar kita bisa bersatu dengan Dia, menyatu dengan Dia. Karena yang dikatakan di sini, bahwa aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Bukan hanya sekedar ke tempatku, karena saya mencari, saudara, arti membawa ke tempatku digunakan kata yang sama di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 tadi, bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, artinya menyatu. Kalau firman dan Allah adalah satu, maka kerinduan Yesus adalah pros, dikatakan Dia rindu juga agar kita bawa menyatu dengan Dia. Bukan hanya sekedar masuk surga, tetapi Dia mau menyatu dengan saya dan saudara. Itulah sebabnya Dia naik ke surga, dan aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Dia tidak melupakan saya dan bersaudara. Dia tidak melupakan saya dan saudara. Ada banyak orang berjanji, oke, aku akan pergi merantau dulu, kita hubungannya LDR, tapi nanti aku akan kembali menjemput kamu. Terus kemudian ke kota, tahu-tahu lihat yang lebih bening lagi, dan dia kemudian meninggalkan yang lama. Sorry, aku sudah ada yang baru, dan tidak akan pernah kembali lagi. Tetapi Yesus berkata, kalau tempatnya sudah selesai, aku akan datang kembali kepadamu dan membawa kamu ke tempatku, membawa kamu ke pangkuanku, membawa kamu ke dalam pelukanku. Kerinduan Yesus adalah bukan sekedar kita masuk surga, tetapi Dia rindu untuk kita hidup menyatu dengan Dia. Karena membawa ke tempat adalah kata yang sama digunakan dalam Yohanes itu, bahwa firman itu bersama-sama dengan, dalam firman itu adalah Allah. Ya. Firman itu adalah Allah. Begitu juga di dalam Yohanes 1 Yohanes pasal 1 ayat 2. Kata juga yang sama dipakai di situ, saudara. Ya. Begitu ajaib kasih Kristus untuk kita, saudara. Dia tidak hanya sekedar membawa kita ke surga, tetapi ada kerinduan untuk menyatu dengan Tuhan. Untuk hidup, kayak koin. Ya, dua sisi tidak dapat dipisahkan. Seperti begitu. Sama seperti firman dan Allah itu. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Demikian juga kerinduan Yesus. Ketika Dia berkata, aku datang kepadamu dan membawa kamu kembali kepadaku.
untuk menyatu dengan Yesus. Itulah sebabnya saudara, tujuan hidup ini dalam dunia ini bukan sekedar untuk menjadi kaya. Tujuan hidup dalam dunia ini bukannya sekedar menyenangkan hati Allah. Tujuan dalam hidup ini adalah bukan untuk menjadi orang yang sukses. Tetapi tujuan kita adalah menjadi sama seperti Kristus. Yesus datang menyelamatkan kita. Dan kemudian agar kita menjadi hidup seperti Kristus. Itulah tujuan hidup setiap orang percaya. Yaitu menjadi sama seperti Kristus. Tujuannya itu, saudara, pertanyaan kita dan introspeksi diri kita. Apakah kita sudah memiliki tujuan yang sama? Kalau Yesus merindukan agar hidup menyatu dengan Dia, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga memiliki rinduan agar hidup kita menyatu juga dengan Dia? Kalau Yesus berkata, aku tidak lagi menyebut kamu hamba, tetapi aku menyebut kamu sebagai sahabat. Yesus mau menjadi sahabat bagi kita. Pertanyaannya, kita mau tidak menjadi sahabat bagi Yesus? Berpisah untuk hidup selamanya. Dia naik ke surga, membuktikan bahwa dia memang bukan dari dunia ini. Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat yang permanen bagi kita, yang terbaik. Dan yang terakhir, dia datang kembali agar kita menyatu dengan Dia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena kami memiliki alam seperti Engkau. Meneguhkan iman kami, meneguhkan kepercayaan kami, meneguhkan keyakinan kami bahwa kami beriman, kami menyembah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Dan kami menyembah Allah yang telah menjadi manusia, bukan manusia yang menjadi Tuhan. Hari ini kami boleh merayakan kenaikan-Mu sebagai bukti bagi kami bahwa Engkau memang bukan dari dunia ini. Engkau adalah Allah yang dari surga. Dan itulah menjadi pengharapan kami, bahwa ketika kami juga pun mati di dalam Engkau, dan kami akan dibangkitkan, dan kami pasti masuk ke surga bersama-sama dengan Engkau. Karena Engkau berkata, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Engkau. Terima kasih Bapa. Banyak orang berkata, ada banyak jalan menuju ke surga. Tetapi iman kami dan firman-Mu, hanya Engkau satu-satunya jalan untuk masuk ke surga. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi biarlah Kau Roh Kudus akan terus bekerja di dalam hati kami, untuk menolong kami, untuk mengingatkan kami, membimbing kami, agar hidup kami sesuai dengan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Firman Tuhan yang sungguh luar biasa, yang menguatkan kita, yang memberkati kita, bahwa Tuhanlah hanya harapan kita di dalam hidup ini. Mari Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih Tuhan, yang di rumah kita akan berdiri bersama-sama. Kita angkat pujian ini. Kaulah harapan. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku Tuhan. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru,
kekuatanku. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku, yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita telah diberkati tentunya oleh firman Tuhan. Saya percaya bahwa Bapak Ibu sekalian diberikan kekuatan secara luar biasa. Amin. Pasti diberikan kekuatan yang luar biasa. Di saat-saat penderitaan, di saat-saat pergumulan, Tuhan memberikan sebuah janji yang pasti. Berpisah untuk berjumpa dalam kekekalan. Luar biasa, saudara. Kita akan bersama-sama di dalam kerajaan surga, di dalam kekekalan bersama Yesus. Yang disampaikan firman-Nya hari ini pasti memberkati kita sekalian. Saya akan menyampaikan pengumuman singkat kepada Bapak Ibu sekalian, di mana ibadah kita hari Minggu, kita akan ibadah seperti saat ini, yaitu ibadah secara live streaming ya. Nah, di sini dengan tema besok Minggu pengharapan orang percaya yang diambil dalam Amsal 23 ayat 18. Firman Tuhan disampaikan oleh saya sendiri. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, silahkan Bapak Ibu absen ya dengan komentar ya, saya hadir, keluarga kami hadir ya. Jadi Bapak Ibu lihat di layar handphone masing-masing bahwa tanggal 13 hari ini, 16 besok Minggu, dan minggu berikutnya sampai akhir bulan ini, bulan Mei, ibadah kita masih tetap secara live streaming. Jadi tidak ada tatap muka di dalam gedung gereja ini ya. Mengingat situasi kondisi di kota kita sekarang ini zona merah. Jadi mari kita menjaga kesehatan kita, menjaga keamanan kita masing-masing. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, silahkan Bapak Ibu karena ibadahnya secara live streaming, maka silahkan Bapak Ibu memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur dan mengembalikan persepuluhan sebagai milik Tuhan bisa melalui transfer nomor rekening BCA di layar kaca, di layar handphone Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu kalau misalnya lupa, Bapak Ibu bisa di screenshot ya, supaya tidak lupa. Nomor rekeningnya berapa ya gereja itu? Bisa juga dengan scan barcode ya dari BCA, yaitu ada barcode dari BCA ya, melalui QRIS di sini bisa dilihat di layar kaca, bisa juga di screenshot supaya tidak lupa. Dan juga ada cara-cara lain untuk kita memberikan persembahan melalui transfer, OVO, GoPay, Dana, dan lain sebagainya. Banyak cara yang sudah disiapkan oleh gereja, dilihat di layar handphone. Jadi itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya menghimbau mari kita menjaga protokol kesehatan untuk kepentingan kita masing-masing supaya kita tetap dalam keadaan selamat dan sehat
dan tetap melayani Tuhan dengan setia. Kita akhiri dalam doa, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, kami boleh diberkati oleh ibadah pagi ini. Firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu memberikan kekuatan penghiburan bagi kami di tengah-tengah kami mengalami pergumulan hidup, khususnya ancaman COVID-19. Namun oleh karena kekuatan dari Tuhan, penghiburan dari Tuhan, kami biarlah tetap tegar, kuat, dan kami tetap berpengharapan di dalam Yesus. Berkatilah seluruh sidang jemaat-Mu Bapa, dengan berkat jasmani dan juga berkat rohani, agar mereka juga diberi kesempatan Tuhan untuk mengembalikan milik Tuhan dengan memberikan persembahan, mengembalikan persembahan persepuluhan. Dan mereka juga bisa mengucap syukur dengan berkat-berkat yang mereka terima, sehingga mereka juga boleh memberikan persembahan yang layak di mata Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan berpisah, biarlah Tuhan memberkati kami. Jemaat Tuhan yang diberkati, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kembalilah kepada aktivitasmu masing-masing. Jalanilah kehidupanmu dengan takut akan Tuhan. Biarlah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pemeliharaan, penyertaan, damai sejahtera di dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya. Yang percaya kita katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam, salam damai Allah turun ke atasmu sekarang. Salam, salam damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir tebu gemerci, seperti burung merpati damai surgawi. Salam, salam, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Selamat hari Minggu, sampai berjumpa. Tuhan Yesus memberkati.